Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Kali ini kita akan mempelajari Alkitab dari kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10. Namun sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu berdoa memohon tuntunan Roh Kudus sebelum membaca teks Alkitabnya, dan supaya Roh Kudus juga menuntun kita masing-masing untuk memahami firman Tuhan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, konteks Sakaria 9 ayat 9 sampai 10 ini adalah pasca pembuangan. Karena menurut banyak ahli, Sakaria bin Berekia bin Ido adalah salah seorang nabi di periode awal pasca pembuangan. Dia bernubuat tidak lama setelah Israel kembali dari pembuangan di Babilonia. Jika mengacu pada Sakaria 1 ayat 1, maka dikatakan bahwa firman Tuhan disampaikan kepada Sakaria di bulan ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, Raja Persia. Pasal 1-8 menginformasikan banyak hal tentang kembalinya Israel dari pembuangan. Pelayanannya semasa dengan Hagai. Dalam pelayanannya, Sakaria menyuarakan pembangunan kembali bait suci, memulihkan ibadah yang berkenan kepada Tuhan, dan kehidupan yang diperbarui di bawah kepemimpinan Tuhan. Sakaria 9 adalah bagian dari nubuatan yang disampaikan Sakaria. Secara khusus Sakaria 9 ayat 9-10 ini bernada positif tentang umat Tuhan yang kembali dari pembuangan dan raja yang akan memimpin mereka. Ini adalah bagian dari pembahasan Sakaria tentang pembaruan politik dalam pesan Sakaria. Pembaruan politik ini dihubungkan dengan tokoh-tokoh yang memiliki keterkaitan dengan Yerusalem atau Bait Suci. Dalam nubuat politiknya ini, Sakaria di ayat 9 mengajak Israel untuk bersorak dengan nyaring. Israel di sini disapa dengan Putri Sion dan Putri Yerusalem. Ini adalah ungkapan yang umum dalam liturgi dan tradisi kenabian. Ini bukan hanya sebuah gaya puitis dalam menyebut Israel. Dalam tradisi kuno, kota memang biasa disebut atau disapa sebagai perempuan. Namun kata Ibrani Bat yang dipakai di ayat 9 dan dihubungkan dengan Sion dan Yerusalem mengandung dua makna. Makna pertama, Israel ditempatkan sebagai anak-anak perempuan dan Tuhan sebagai bapa. Makna kedua, Israel ditempatkan sebagai seorang putri raja. Bat memang memiliki arti anak perempuan atau putri. Sementara itu, penyebutan Sion ini, jika dihubungkan dengan Gunung Sion, maka sapaan ini untuk mengingatkan Israel akan relasi mereka dengan Tuhan melalui keberadaan Bait Suci. Gunung Sion sering dimaknai sebagai simbol kehadiran dan pemerintahan Tuhan. Di Yerusalem juga ada Bait Suci dan pusat kerajaan. Dengan demikian, sapaan Putri Sion dan Putri Yerusalem pertama-tama harus dimaknai sebagai ajakan bagi Israel untuk menyadari identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Kehidupan mereka harus mencerminkan kehadiran Tuhan. Israel diminta untuk menyambut raja mereka yang datang kepada mereka, dan raja itu adil dan jaya. Kata Yabo bisa diartikan datang tetapi juga masuk. Raja itu sedang datang atau sedang memasuki Sion, sedang memasuki Yerusalem. Dengan mengatakan rajamu datang, Sakaria menunjuk kepada sosok yang dekat dengan Israel. Ini bukan raja asing tetapi raja Israel sendiri. Ada penafsir yang mengatakan bahwa ini menunjuk kepada Yahweh Allah Israel sendiri yang datang dan diam di tengah-tengah umatnya. Dialah raja yang datang dengan kemenangan setelah menghukum bangsa-bangsa, sebagaimana dikatakan di ayat 1-8. Meskipun demikian, Israel atau orang Yahudi tetap mengharapkan raja yang datang itu adalah seorang manusia dari garis keturunan Daud. Sakaria kemudian memberikan gambaran yang menarik tentang raja itu. Yang menarik adalah kata Yasa, yang diterjemahkan TBLAI dengan jaya, mempunyai arti menyelamatkan atau membawa ke tempat yang aman. Ada penafsir lain yang mengatakan bahwa bentuk nifal partisipal dari Yasa ini
menunjukkan bahwa raja ini diselamatkan oleh Yahweh dan dihadirkan kepada umatnya. Dengan demikian, Yahweh lah yang bertindak atau berperan dalam karya keselamatan ini. Dalam perjanjian lama, kata ini sering dipakai dalam konteks Tuhan membebaskan umatnya. Jadi raja ini bukan hanya benar dan adil, bahasa Ibraninya tsadik, tetapi juga membawa keselamatan atau pembebasan. Raja itu selanjutnya digambarkan sebagai raja yang rendah hati, bahasa Ibraninya ani. Namun kata ani juga bisa berarti miskin dan menderita. Mungkin dengan menggunakan kata ani ada makna kesediaan untuk menjadi miskin atau sederhana dan menderita dari sang raja. Makna miskin di sini juga berarti bahwa orang itu bergantung kepada yang lain dan karena itu tidak ada yang bisa disombongkannya. Kalau makna miskin ini dihubungkan dengan raja yang datang, maka raja itu miskin karena dia bergantung juga pada Yahweh, Allah Israel, dan karena itu dia rendah hati. Ada penafsir yang mengatakan bahwa miskin dan rendah hati ini adalah satu kesatuan yang menggambarkan kualitas batin seseorang. Ada penafsir yang kemudian menghubungkan makna ani ini dengan keledai yang ditungganginya. Seorang raja biasanya menunggang kuda, bukan menunggang keledai. Dengan menunggang keledai, Sakaria menampilkan sosok raja ini sebagai sosok yang rendah hati. Dia tidak ingin menampilkan atau menonjolkan dirinya sebagai seorang raja yang menunggang kuda, melainkan menunggang keledai. Keledai memang biasanya dipakai untuk alat transportasi atau untuk mengangkut beban. Di masa itu keledai juga memang sering ditempatkan dalam status yang lebih rendah dibanding kuda. Hal ini juga dapat ditelusuri dari bagaimana orang-orang Islam di Damaskus memandang status orang-orang Kristen dan Yahudi. Orang-orang Kristen dan Yahudi dilarang menunggang kuda, melainkan hanya keledai untuk menunjukkan bahwa status mereka lebih rendah dari orang Islam. Namun ada juga catatan lain yang menunjukkan bahwa di dunia Asia Barat Daya kuno, orang-orang terhormat menunggang keledai ketika mereka belum memiliki kuda. Sementara itu terkait dengan makna keledai, beberapa penafsir mengusulkan agar keledai ini jangan diartikan sebagai simbol damai, karena keledai adalah binatang yang lebih ganas dibanding kuda. Perkataan dia menunggang seekor keledai muda, anak keledai betina, menunjuk kepada 3 kata Ibrani yang berbeda. Kata keledai yang pertama adalah hamor, yang berarti keledai jantan. Keledai muda diterjemahkan dari air, sedangkan keledai betina diterjemahkan dari aton. Jadi raja ini menunggang keledai, tetapi bukan sembarang keledai, melainkan keledai jantan. Ibraninya hamor. Dia juga bukan menunggang sembarang keledai jantan, melainkan keledai jantan yang muda. Ibraninya air. Namun juga bukan sembarang keledai jantan yang muda, melainkan seekor keledai yang masih sangat muda, yang lahir dari seekor keledai betina, ben atau not. Menurut beberapa penafsir, anak keledai ini biasanya belum ditunggangi karena dipersiapkan untuk tujuan khusus. Jadi mungkin anak keledai betina ini dipersiapkan untuk raja yang memasuki Sion, memasuki Yerusalem. Anak keledai juga sering diartikan sebagai simbol dari kelembutan atau tidak suka menyerang. Karena itu, raja yang menunggang anak keledai ini dimaknai sebagai raja yang datang dalam kelemah lembutan dan damai. Jadi raja ini bukan raja yang datang untuk mengajak umatnya berperang atau melibatkan mereka dalam perang. Dia datang untuk mengakhiri perang dan membawa keselamatan. Dengan demikian, kita dapat memahami mengapa Putri Sion dan Putri Yerusalem diajak untuk bersorak-sorak dengan nyaring. Mereka diajak untuk bersorak-sorak dengan nyaring karena untuk mendapatkan kedamaian atau keselamatan, mereka tidak perlu lagi terlibat dalam peperangan. Mereka tidak harus berjerih lelah untuk mendapatkannya. Mereka hanya diminta untuk menyambut sang raja itu, karena sang raja itu datang membawa damai dan keselamatan. Kata bersorak-soraklah ini diterjemahkan dari kata Ibrani gili, yang umumnya memiliki makna bersukacita. Perasaan sukacita ini biasanya dihubungkan dengan karya Allah yang besar,
terutama karena Allah menggenapi janjinya. Karena itu umat Israel di sini diminta untuk bersukacita sepenuhnya, atau gambarannya adalah sangat bersukacita. Ayat 10 lebih menggambarkan sebuah tindakan menghentikan perang untuk menghadirkan damai. Tetapi ayat 10 juga bisa dipakai untuk menegaskan pemikiran yang sudah disampaikan di penjelasan ayat 9. Israel tidak perlu ikut berperang untuk memperoleh damai dan keselamatan. Ini digambarkan melalui tidak dibutuhkannya lagi segala alat perang milik Israel. Tuhan juga akan melenyapkan busur-busur perang. Kereta, kuda-kuda, dan busur perang adalah simbol dari peperangan. Semuanya itu tidak akan difungsikan lagi, karena yang ada hanyalah damai. Efraim dan Yerusalem disebut di sini sebagai perwakilan dari kedua kerajaan yang sebelumnya ada. Efraim mewakili kerajaan Israel Utara, karena Efraim merupakan suku terbanyak di Israel Utara. Yerusalem disebut mewakili kerajaan Israel Selatan, karena Yerusalem adalah ibu kota kerajaan Israel Selatan. Jadi keduanya mewakili Israel yang dibuang ke pembuangan, dan yang sekarang dibawa kembali ke negeri mereka untuk menerima damai dan keselamatan dari Tuhan. Kata Ibrani yang diterjemahkan TBLAI dengan melenyapkan adalah karat, yang dalam konteks ini bisa berarti memotong atau menghancurkannya. Pernyataan ini mengingatkan kita pada nubuat Yesaya di Yesaya 2 ayat 4, bahwa pedang-pedang akan ditempa menjadi mata bajak dan tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Dalam hubungan dengan mengakhiri peperangan, sebenarnya di sini Sakaria bicara tentang tindakan atau keterlibatan Tuhan. Jadi Sakaria dengan tegas mengatakan bahwa yang mengakhiri peperangan ini adalah Tuhan. Ini adalah tindakan Tuhan. Ini adalah intervensi ilahi yang dikedepankan oleh Sakaria. Setelah Tuhan melakukan intervensi, Dia memberikan ruang selanjutnya kepada Sang Raja untuk memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Jadi bagi Sakaria, damai yang dibawa atau diberitakan Sang Raja itu bukan hanya kepada Israel, melainkan juga kepada bangsa. Ini memperlihatkan sisi universal dan inklusif dari berita yang dibawa oleh Sang Raja. Sisi universal dan inklusif dari berita damai ini juga berhubungan dengan luasnya wilayah kekuasaan dari Sang Raja. Menurut Sakaria, wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Itu artinya wilayah kekuasaannya akan meliputi banyak bangsa. Dengan begitu, pesan damai ini akan menjadi pesan damai untuk seluruh wilayah kekuasaannya atau kepada seluruh bangsa. Pernyataan ini sebenarnya memperlihatkan kepada kita rencana Tuhan yang sejak awalnya memang adalah rencana yang inklusif dan universal. Sejak Abraham, berkat Tuhan dijanjikan bukan hanya kepada Abraham dan keturunannya, melainkan kepada semua bangsa. Karena melalui Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lihat Kejadian 12 ayat 3. Ada penafsir yang mengatakan bahwa pernyataan di ayat 10 ini juga lebih menunjukkan kekuasaan Sang Raja yang bukan bersifat politik tetapi spiritual. Karena kata Ibrani Mosel yang diterjemahkan dengan kekuasaan tidak harus berarti secara politik atau militer, tetapi bisa juga spiritual. Alasannya adalah karena Mosel juga berhubungan dengan orang yang menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada yang juga mengartikannya sebagai pemerintahan secara kosmik. Dalam Perjanjian Baru dan juga dalam teologi Kristen, raja ini dihubungkan atau diartikan sebagai Yesus atau digenapi melalui Yesus. Dalam Injil-Injil dikisahkan tentang Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai. Dia juga memberitakan damai bukan hanya untuk orang Yahudi, melainkan kepada siapa saja yang mau menyambut kabar keselamatan yang dibawanya. Dia bahkan memerintahkan para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Di bagian akhir dari studi Alkitab ini, saya akan membahas dua pokok pikiran yang bisa menjadi pertimbangan bagi para penyusun khotbah. Pertama, Sakaria mengingatkan kita untuk mengakhiri peperangan atau segala bentuk kekerasan yang menjauhkan kehidupan ini dari damai. Peperangan ini bukan hanya peperangan bersenjata, tetapi bisa juga perang dagang, perang ekonomi,
perang teknologi, atau segala bentuk perang yang ada. Ini juga termasuk menghentikan segala bentuk kekerasan yang lebih mengedepankan ketidakbenaran dan ketidakadilan. Masyarakat kita memang akhir-akhir ini sedang berhadapan dengan berbagai bentuk perang dan juga kekerasan yang membuat dunia ini tidak selalu berada dalam kondisi damai. Karena itu, orang sering mengatakan bahwa kita tidak sedang berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Dalam situasi ini, gereja dan semua orang percaya dipanggil untuk berperan dalam menghentikan perang dan kekerasan ini. Allah tentu saja tidak akan membiarkan perang dan kekerasan terus berlangsung dan merusak karya ciptaannya. Namun kita juga harus ikut ambil bagian dalam mengupayakan penghentian perang dan kekerasan ini. Mari kita mulai dengan tidak menjadikan diri kita sendiri subjek atau pelaku dari perang dan kekerasan ini. Jauhkanlah segala bentuk aksi atau tindakan yang akan berdampak pada penderitaan dan ketiadaan damai. Untuk itu, hal yang kedua yang menjadi pesan Sakaria adalah menjadi orang-orang yang hidup dengan rendah hati. Jadilah orang-orang yang menyadari bahwa kita ini miskin. Semua yang kita miliki itu adalah karena anugerah dari Tuhan. Jadi jangan sombong atau tinggi hati. Karena kita ini sebenarnya miskin, maka hidup kita sebenarnya bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Jangan kekayaan, kekuasaan, kedudukan, atau pangkat dan status yang kita miliki membuat kita tidak menyadari kemiskinan kita dan tidak lagi menjadi rendah hati. Kalau kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang rendah hati. Pesan ini penting terkait dengan kekuasaan. Ingatlah bahwa kita bisa menjadi pemimpin dan memiliki kuasa itu karena anugerah Tuhan. Pemimpin itu juga dipilih atas perkenanan Tuhan. Jadi jangan karena menginginkan kekuasaan, kita tidak memiliki kerendahan hati. Di gereja, kita harus selalu merefleksikan kembali kuasa yang ada dalam gereja, agar jangan para pemimpin gereja dan juga para pelayan yang diberi kuasa tidak memiliki kerendahan hati. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Kalau sahabat-sahabat keluarga Pandu merasa terberkati dengan studi Alkitab ini, silakan studi Alkitab ini dibagikan kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga merasakan berkat yang sama. Dan jangan berhenti mendoakan dan mendukung program studi Alkitab ini, agar biarlah studi Alkitab ini semakin bermanfaat dalam kehidupan kita dan tersebar serta menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.